Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Sari Narti, NIM 1813020013, akan membahas tentang 3 bentuk perkawinan antara seorang muslim dengan non-muslim. Yang pertama, perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik. Jumhur ulama sepakat melarang perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, janganlah kamu mengawini wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun mereka memikat hatimu. Yang kedua, perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Jumhur ulama memandang perkawinan antara laki-laki muslim dengan ahli kitab ini mereka memberi izin atau boleh berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 5 yang artinya, dihalalkan bagimu mengawini wanita baik-baik dari kalangan mukmin dan wanita baik-baik dari kalangan orang yang diberi kitab sebelum kamu. Yang ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non-muslim. Masbuk mengatakan bahwa ulama sepakat bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim, dikarenakan kebebasan wanita ini akan terhalangi dalam menjalankan ajaran agamanya. Sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua, yaitu Hairul Hamdi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang melanda dunia, terutama di Indonesia. Bagi kawan-kawan, selalu semangat dimanapun kawan berada dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih kepada teman kami yang terlebih dahulu menjelaskan pematerinya. Oke, di sini kita tidak selalu menjelaskan terlebih dahulu tentang hukum berbeda agama. Kita menjelaskan terlebih dahulu apa sih perkawinan itu. Pengertian secara umum, perkawinan adalah sebuah akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan keluarga dengan rasa kasih sayang. Itulah pengertian nikah secara umum. Dan masih banyak lagi pengertian-pengertian dari para ulama dan dalam undang-undang kita terdapat juga. Oke, kita tidak fokus ke pernikahan pengertiannya, tapi kita fokus ke pembahasan pendapat para ulama tentang hukum perkawinan berbeda agama. Nah, dari pengertian, hukum berbeda, pernikahan berbeda agama adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki keyakinan berbeda, baik yang muslim beragama Islam atau wanita yang beragama non-muslim atau sebaliknya. Nah, itulah pernikahan berbeda agama. Nah, bagaimana para pendapat ulama mengenai pernikahan berbeda agama? Di sini banyak ulama yang sudah membahas lebih rinci mengenai hukum perkawinan berbeda agama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan berbeda agama itu tentu haram sesuai dengan dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 mengenai tentang haramnya perkawinan berbeda agama. Tapi bagaimana pendapat para mazhab mengenai perkawinan beda agama? Berbeda agama. Di sini para mazhab memiliki pendapat yang berbeda-beda.
baik dari ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Syafi'i, dan ulama Hambali. Nah, di sini mereka membagi versi-versi hukum-hukum dari perkawinan beragama. Kita ambil pertama, yaitu perkawinan menurut pendapat Imam Hanafi. Di pendapat Imam Hanafi atau mazhab Hanafi, beliau membagi perkawinan beragama menjadi dua. Yang pertama adalah menikahi orang musyrik. Dan yang kedua adalah menikah kepada ahlul kitab. Ahlul kitab. Tentu pembahasan hukum menikahi orang musyrik itu tentu haram. Sesuai dengan. Tapi bagi mazhab Hanafi mengenai menikah kepada ahlul kitab ataupun ahli kitab itu makruh hukumnya. Hukum yang makruh. Apabila terjadi kekhawatiran atau risau mengenai menikah dengan ahlul kitab, bisa terjadi anak-anaknya berbeda keyakinan, maka pendapat Imam Hanafi hukumnya haram apabila menikahi kepada orang yang ahlul kitab tersebut. Oke. Kalau kawan-kawan lebih jelas lagi, bisa kita searching di Google ataupun baca kitab-kitab karangan dari mazhab Imam Hanafi. Lanjut, bagaimana pendapat dari Imam Maliki mengenai perkawinan berbeda agama? Di sini mereka membagi 3 poin. Hukum membagi 3 akan perkawinan yang berbeda agama. Yang pertama, yaitu menikahi orang yang musyrik. Tentu di pendapat ini tetaplah haram hukumnya menikahi kepada orang-orang musyrik, baik itu seorang wanita ataupun seorang pria. Nah, terus yang kedua, dari mazhab ini menikahi kepada ahlul kitab itu hukumnya adalah makruh. Hukum yang makruh. Kenapa makruh? Karena mereka masih meyakini kepada rasul-rasul Allah yang terdahulu dan meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, itulah yang ahlul kitab. Yang ketiga, kepada menikahi orang kafir yang mukim kepada daerah mukmin ataupun yang patuh kepada peraturan orang mukmin, muslimin. Maka di sini mereka bagi 2. Pendapat yang satu mengatakan bahwa itu dibolehkan menikahi dengan orang yang non-muslim yang mukim di daerah muslimin. Yang kedua, haram. Dikarenakan halal, sama seperti yang pendapat Imam Hanafi, apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti anaknya berbeda keyakinan, lebih mengikut kepada ibunya yang bukan beragama Islam. Nah, itulah pendapat dari Imam Maliki mengenai perkawinan tentang beda agama. Dan juga bagaimana pendapat Imam Syafi'i mengenai perkawinan berbeda agama. Oke. Imam Syafi'i sama membagi 2 juga tentang perkawinan berbeda agama. Yang pertama adalah seorang yang musyrik. Itu tetap hukumnya haram bagi Imam Syafi'i. Itu hukumnya tetap haram, sama seperti Imam Hanafi, Imam Maliki. Dan menikahi ahlul kitab di sini dibolehkan. Tapi di mazhab Imam Syafi'i, beliau mengutarakan ahlul kitab itu adalah orang-orang keturunan Bani Israel. Nah, orang yang Bani Israel. Di luar sana, walaupun dia beragama Yahudi, Nasrani, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, dan masih banyak penjelasan lagi mengenai tafsir, mengenai ahlul kitab itu sendiri. Oke, lanjut. Pendapat Imam Hambali mengenai tentang perkawinan berbeda agama. Di mazhab Imam Hambali, sesuai dia mengikut kepada gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa menikahi orang musyrik itu tetaplah haram hukumnya. Tetap haram. Dan bagi menikahi orang ahlul kitab, beliau menafsirkan lagi, memperjelaskan lagi, bahwa ahlul kitab itu adalah ahlul kitab itu bukan hanya orang-orang yang keturunan Bani Israel. Boleh mereka di luar dari keturunan Bani Israel, kan, tapi mereka tetap meyakini bahwa nabi-nabi yang terdahulu
firman-firman terdahulu, kita terdahulu, dan meyakini bahwa Tuhan itu ada. Nah, itulah pendapat para mazhab mengenai perkawinan berbeda agama. Kesimpulan dari pendapat para mazhab itu bahwa menikahi orang musyrik itu tetap haram hukumnya. Mereka berpendapat bahwa tetap haram menikahi orang-orang musyrik, baik itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Dan menikahi orang ahlul kitab, bagai-bagai macam-macam pendapat mengenai pernikahan ahlul kitab. Garis bawah, tapi jumhur ulama berpendapat bahwa menikahi ahlul kitab ataupun yang berbeda agama hukumnya haram sesuai dengan Quran Al-Baqarah ayat 221. Nah, itulah yang pendapat para ulama mazhab mengenai perkawinan. Lanjut mengenai dalam Undang-Undang Nomor 1 atau Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Oke. Di sini kita tidak membahas tentang pengertian perkawinan menurut undang-undang, tetapi bagaimana pandangan dari Undang-Undang tahun 1974. Undang-Undang tahun 1974. Kita ambil dari pasal 2 mengenai tentang keabsahan pernikahan. Dan itu terangkan, sahnya pernikahan itu apabila dilakukan dengan hukum-hukum agama yang diyakini. Sahnya perkawinan apabila dilakukan dengan hukum-hukum agama yang diyakini. Nah, di sini bisa kita bayangkan bagaimana seorang yang beda agama, nikah beda agama itu bisa dikatakan sah. Sedangkan menurut undang-undang tadi, sah itu tergantung kepada agama yang mereka yakini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa menurut undang-undang itu tidak sahnya perkawinan yang dilakukan beda agama, dan masih banyak lagi pembahasan mengenai tentang undang-undang perkawinan undang nomor 2 ini tahun 1974 mengenai tentang perkawinan. Nah, jadi kesimpulannya, kita pada zaman Nabi, tabi-tabi yang pernah dilakukan tentang pernikahan berbeda agama. Sekarang jumhur ulama sepakat bahwa perkawinan ini memang tidak dibolehkan berbeda agama. Nah, beda agama. Mungkin kawan-kawan pengen tahu lagi searching, pengen tahu lagi hal-hal seperti ini, karena hal ini sudah dibahas terlebih dahulu. Dan sudah lama dibahas tentang perkawinan berbeda agama. Nah, kalau kawan pengen tahu lagi hal-hal itu, mari kita sama-sama baca buku, baca kitab-kitab mengenai tentang hukum perkawinan berbeda agama menurut agama Islam. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Terus kami akan serahkan kepada teman kami mengenai dalil yang kuat tentang pernikahan berbeda agama. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan selalu semangat dalam belajar dimanapun kapanpun. Selalu waspada terhadap wabah yang melanda dunia, terutama di Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam dengan tegas melarang wanita Islam kawin dengan pria non-muslim, baik musyrik maupun ahli kitab. Dan pria muslim secara pasti dilarang nikah dengan wanita musyrik. Kedua bentuk perkawinan tersebut mutlak diharamkan. Yang menjadi persoalan dari zaman sahabat sampai abad modern ini adalah perkawinan antara pria muslim dengan pria kitabiah. Berdasarkan Zahir Quran Surah Al-Baqarah ayat 221, menurut pandangan ulama pada umumnya, pernikahan muslim dengan kitabiah dibolehkan. Dan banyak sekali ulama yang melarangnya karena fitnah atau mafsadah dari bentuk perkawinan tersebut mudah sekali timbul. Sebagian ulama mengharamkannya adalah karena sifat daripada wanita kitabiah. Karena biasanya wanita kitabiah adalah bersifat yang menimbulkan sebuah fitnah. Sekian persentase kami dari kelompok 4. Banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.